Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa salatu wa salam Muhammadin khairil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada Ustadz Hamidi yang kami hormati, kepada para hadirin yang kami hormati, dan semoga Allah selalu menjaganya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah pada kesempatan yang mulia ini, belajar mengenai akhlak Nabi, belajar mengenai cara Nabi berinteraksi dengan masing-masing lini masyarakat. Saya kira kalau ini dibuat sebuah pendidikan karakter, ya, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat mulia dan sangat cocok. Pelajaran yang tidak hanya mengajarkan karakter yang bermanfaat, tetapi pelajaran yang akan menjadikan kita ini mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala ittiba, mendapatkan pahala dan juga janji-janji Allah, insya Allah. Karena waktu sudah menunjukkan dan 18:35, maka mari kita segera memulai pengajian pada kesempatan kali ini. Bab yang telah mengajarkan kepada kita mengenai salah satunya interaksi Nabi dengan para pedagang dan sebagainya, sehingga juga sekaligus mengajarkan kita mengenai beberapa fikih-fikih muamalah dan cara kita memandang masalah muamalah juga. Ini ada pertanyaan, tapi mohon maaf Ustadz, saya pas di perjalanan, jadi draft pertanyaan yang kemarin ditanyakan ketinggalan di rumah. Insya Allah kita mulai langsung pada kajian, ya Ustaz. Insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Oke, kepada Ustadz Ridwan Hamidi, rahimahullah, waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam versi terjemahan salah satunya berjudul Seni Interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kalangan, dengan berbagai jenis manusia. Ada orang kaya, orang miskin, ada orang yang cacat, dan ada orang yang sehat, normal, dan demikian seterusnya. Pada pembahasan beberapa pekan sebelumnya sudah menyelesaikan pembahasan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fakir miskin. Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan masuk pada interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kaya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi kita semua. Selain untuk meneladani, juga kita berharap ini bisa menjadi salah satu cara kita menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya banyak bahan dalam berinteraksi dengan berbagai jenis masyarakat. Karena memang masyarakat sangat beragam. Nah, kita akan coba langsung masuk ke bukunya Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa lihat di sini pembahasan terakhir adalah pembahasan di interaksi Nabi SAW dengan agniya, dengan orang-orang yang kaya, sampai di halaman 373 dalam buku yang berbahasa Arabnya. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum bil barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan
mereka yang agniya dengan doa keberkahan. Nah, kita bisa lihat di sini Nabi SAW pernah mendoakan sahabat Abdurrahman bin Auf agar Allah memberkahi hartanya, agar Allah memberikan karunia keberkahan pada hartanya. Kita lihat di sini hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malikin radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a ala Abdurrahman bin Aufin, beliau melihat pada sahabat Abdurrahman bin Auf asara sufratin, ada bekas wangian, ada bekas wangi yang kemudian warnanya kekuningan. Qala ma hadza, kemudian disampaikan pada yang bersangkutan pertanyaan, ma hadza, apa ini? Dijawab oleh Abdurrahman, inni tazawwajtum ro'atan ala wazni nawatin min dhahabin. Saya baru saja menikahi seorang wanita dan maharnya adalah seberatnya nawah, ya, dalam bentuk emas. Jadi nawah ini batu, ya. Ya, bukan batu bongkahan yang besar, tapi batu agak kecil, ya. Jadi emas seberat batu. Apa yang dilakukan Nabi? Lalu Nabi SAW mendoakan, barakallahu lak, mudah-mudahan Allah memberkahimu, aulim walau bisyatin, selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Aulim walau bisyatin. Ya. Selenggarakanlah walimah meskipun walimahnya hanya dengan menyembelih seekor domba, kemudian itu yang dijadikan menu walimahnya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan kalau doa keberkahan itu artinya doa berharap mudah-mudahan kebaikannya berlimpah. Nah, ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh contoh doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW untuk sahabat Abdurrahman bin Auf yang Allah berikan karunia banyak harta. Yang kedua, kita bisa lihat di sini kisahnya Wa'an Urwata al-Bariqi, dari Urwah al-Bariqi. Qala, beliau mengatakan, nah ini peristiwanya, uridolin Nabi sallallahu alaihi wasallam jalbun, disodorkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu jadi yang aradolin Nabi SAW jalbun, jadi disodorkan ke hadapan Nabi, uridolin Nabi SAW jalbun, jadi waktu itu Nabi SAW didatangi pedagang yang menjual unta dan domba. Kemudian fa'atoni dinaron, lalu beliau memberikan saya 1 dinar. Qala i'til jalba fashtari lana syatan. Jadi ketika ada pedagang tadi, pedagang domba, pedagang unta ini,
Kemudian datangi ini, jadi datangi ketika pedagang unta datang pada Nabi SAW. Dan kemudian Nabi SAW ketika itu minta kepada Urwah al-Bariri, i'til jalbah. Temui atau datanglah ke para pedagang tadi, pedagang unta atau pedagang domba, fashtari lana syatan. Kemudian belikan untuk belilah syah. Ya, belikan domba betina. Nah, kemudian maka saya pun pergi menemui mereka, menemui rombongan yang ini, para penjual ini, lalu menyampaikan kepada pemiliknya dan membeli 2 ekor domba betina untuk 1 dinar. Lalu pergi menjual salah satu hewan itu. Nah, kemudian seorang pria mendekatiku dan membeli dariku. Kami pun berbicara, lalu setuju dengan harga 1 dinar untuk seekor domba betina. Kemudian saya pergi mendatangi Rasulullah SAW dengan 1 dinar dan seekor domba betina. Jadi karena bisa mengelola tadi, beli dari satu tempat dapat 2, terus kemudian ditawarkan ke yang lain, ternyata yang satu laku dan laku juga dengan harga 1 dinar. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, hada dinarukum. Ya Rasulullah, ini dinar Anda. Wahadi syatukum, dan ini domba betina Anda. Lalu beliau ceritakan kejadiannya. Jadi ketika itu, karena belinya, ya kalau bahasa kita ya kulaan, kemudian bisa beli 2. Kemudian dibawa ke tempat lain dan akhirnya yang satu bisa dijual dan dijualnya dengan harga 1 dinar. Jadi dapat untung. Apa yang terjadi? 1 dinarnya tetap dikembalikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan satu lagi yaitu permintaan Nabi SAW yang berupa domba betina diserahkan. Jadi dapat dombanya dan uangnya tetap utuh. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau mendoakan, Allahumma barik lahu fi safqati yamini. Ya Allah, berkahilah pada transaksinya atau pada transaksi jual beli. Ini contoh doa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada, tentu minta pada Allah SWT, mendoakan sahabat Urwah al-Bariqi. Kalau yang sebelumnya pada kisah Abdurrahman bin Auf. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mendoakan orang yang punya usaha, yang mereka ini mengelola hartanya, didoakan keberkahan agar Allah SWT memberikan banyak kebaikan pada harta orang-orang seperti ini. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, kalau dalam versi terjemahan di versi cetakan yang lama di buku aslinya, ini ada subjudul lainnya. Temanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka yang santun, yang mempermudah dalam jual beli dan menjual, dalam membeli, termasuk juga dalam menagih hutang. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang santun atau mempermudah. Bisa juga maknanya bermurah hati. Idza ba'a,
jika menjual, wa idza ishtara, dan jika membeli, wa idza iqtada, dan jika menagih hutang. Jadi dia mempermudah, bukan mempersulit. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang punya usaha, kemudian dalam usahanya, dalam berbisnisnya dia mempermudah orang lain. Nah, kemudian interaksi Nabi SAW berikutnya pada orang-orang yang berkecukupan atau orang kaya yang masih berhubungan dengan bahasan yang terakhir tadi, bahwa Allah SWT memberitahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mencintai mereka. Mereka yang apa? Yang kalau menjual, membeli, atau nagih, mereka orang-orang yang mempermudah, orang-orang yang santun. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu samhal bai'i, samhal syira'i, samhal qada'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai siapapun ya, orang yang murah hati, yang mempermudah dalam menjual, membeli, dan menagih. Bahkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ini termasuk salah satu sebab orang masuk surga. Adkhalallahul jannata rajulan kana sahlan ba'ian wa mushtariyan wa muqtadiyan. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga orang yang memudahkan urusan ketika menjual, membeli, maupun ketika nagih hutang maksudnya. Ini salah satu kemurahan yang Allah berikan, dan Allah menyatakan bahwa lewat lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ketika berjual beli, kalau bisa dipermudah maka dipermudah. Kemudian interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang gemar bersedekah dan berzakat. Bersedekah maupun berzakat. Nah, kalau ini berarti berlaku yang pertama kali masuk jelas adalah orang-orang kaya. Karena zakat jelas dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Yang tidak mampu maka penerima zakat. Atau dinamakan mustahik. Nah, kita lihat di sini Nabi SAW bersabda dalam ya kita lihat sebelumnya dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Beliau menuturkan bahwa Nabi SAW kalau didatangi sekelompok orang atau didatangi oleh orang yang membawa sedekah ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mendoakan, Allahumma sholli ala ali fulanin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keluarga fulan. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abi Aufa, lalu bapak saya datang dengan membawa sedekah. Maka Nabi SAW bersabda, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berkahilah keluarga Abu Aufa. Karena yang bercerita anaknya, Abdullah. Yang bersedekah adalah bapaknya, yaitu Abu Aufa. Maka doanya Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Didoakan.
Dan ini semua tentu menjadi salah satu penyemangat kita untuk bersedekah karena berharap mendapatkan doa-doa seperti ini. Dan doa seperti ini dilakukan oleh Nabi SAW sebagai bentuk pengamalan firman Allah SWT di surat At-Taubah 103. Ketika Allah SWT berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan", ambillah oleh Muhammad SAW zakat min amwalihim, jadi dari harta mereka, maksudnya dari sebagian harta mereka tentunya, yang tutahhiruhum, dengan zakat itu membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa sholli alaihim, dan doakanlah, hanya mohonlah keberkahan kepada Allah SWT untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doamu memberikan ketenangan jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ini jadikan dalil ini dianjurkannya doa oleh pemungut zakat kepada orang yang mengeluarkan zakat. Doa untuk yang mengeluarkan zakat. Nah, ini bentuk lain dari interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang kaya. Kita lihat bentuk yang lain. Wa kana yaghdabu mimman tazharu alaihi atharut takabburi minhum. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada orang kaya yang nampak dari dari penampilan mereka sikap takabur. Ya. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa kalau orang ingin berpenampilan baik, berpenampilan bagus, itu dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau sombong, itu dua hal yang berbeda dengan berpenampilan rapi. Nah, maka Nabi SAW mengingatkan. Dan kebetulan pada bagian ini, bagian kana yaktub ini, pada buku terjemahan versi penerbit Aqwam tidak ada terjemahannya. Jadi di halaman 348 ya ada terjemahannya. Di halaman 348. Kita lihat di sini, Nabi SAW marah kepada mereka yang nampak tanda-tanda takabur, tanda-tanda kesombongan. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa ada A'rabi, seorang Arab Badui datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenakan jubbatun min toyalisatin makfufah. Nah, jubah wol hitam yang dihiasi renda sutra. Min toyalisatin makfufatin bidibaji. Nah, au mazruratun bidibaji. Jadi ini ada A'rabi, orang Arab Badui mengenakan jubah wol hitam yang dihiasi dengan renda atau hiasan sutra. Nah, kemudian kala inna sahibakum hadza, yaqsud Nabi SAW, yuridu ayyarfa'a kulla ra'in ibni ra'in wa yad'a kulla farisin ibni farisin. Orang ini lalu mengatakan, sesungguhnya teman kalian ini, maksudnya adalah Rasul SAW, ingin mengangkat derajat semua penggembala
anak seorang gembala, dan menurunkan derajat semua penunggang kuda, anak penunggang kuda. Nah, kita lihat di sini ya, kalimat yang diucapkan, maka kemudian apa? Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mughdaban. Maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Maka kemudian fa akhadha bimajami'i jubbatihi, lalu beliau memegang dan merenggut jubah orang tersebut atau A'rabi tersebut. Lalu beliau bersabda, la ara alaika thiyaba man la ya'qilu. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidak kulihat kamu mengenakan pakaian orang-orang yang berakal. Artinya, saya tidak melihat kamu sedang mengenakan pakaian orang-orang yang punya akal. Kemudian setelah itu Rasul SAW kembali duduk. Lalu beliau bersabda. Nah, ini sabdanya. Supaya lebih singkat saya coba bacakan langsung ke terjemahnya. Jadi sesungguhnya Nuh alaihissalam ketika ajalnya sudah dekat, dia memanggil dua putranya dan mengatakan, saya hanya bisa memberikan kalian berdua pujian. Saya perintahkan kalian melakukan dua hal dan melarang kalian melakukan dua hal. Saya melarang kalian melakukan kesyirikan dan kesombongan. Nah, kemudian lanjutannya, dan saya perintahkan kepada kalian dan perintah la ilaha illallah. Karena jika surga dan bumi, jika langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya diletakkan dalam satu daun timbangan. Jadi kalau timbangan itu ada di bagian kanan dan di kiri, jika langit dan bumi berserta seluruh isinya diletakkan dalam satu daun timbangan dan la ilaha illallah berada pada sisi timbangan yang lain, maka la ilaha illallah itu akan lebih berat. Jika langit dan bumi adalah cincin atau sebuah cincin, bisa juga kalau agak besar dikit ya gelang. Kemudian la ilaha illallah diletakkan padanya, tentu cincin itu akan pecah dan tidak akan muat. Tidak kuat. Selain itu, aku juga memerintahkan kalian untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Karena sesungguhnya itu adalah doa untuk segala hal. Ada yang mengatakan sholatnya segala sesuatu, dan dengannya segala sesuatu diberikan sebagai kekayaan. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf kalau pada versi terbitan yang tadi kita sampaikan, lanjutan terjemahan ini nggak ada. Ya, lanjutan terjemahannya nggak ada. Sementara pada teks aslinya masih ada kelanjutannya. Yang di halaman 349 tadi lanjutannya tidak ada. Nah, Nabi SAW marah ketika ada sahabatnya yang melakukan perbuatan sombong, entah mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya pakaian yang bagus, atau dengan bentuk kesombongan yang lain. Oleh karena itu, yang dicela adalah kesombongannya, bukan kekayaannya. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang lain dari Sa'id bin Aiman, yang beliau merupakan maula, ini bisa maknanya pelayan atau bisa maknanya budak dari Ka'ab bin
Ka'ab bin Saur mengatakan bahwa Sa'id bin Aiman ini mengatakan bainama Rasulullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang miskin datang mendekat dan duduk di sebelah atau di samping orang kaya. Ketika itu si miskin duduk ya samping orang kaya itu tadi, lalu kemudian menarik sebagian kainnya. Nah, ketika duduk, ya orang kaya ini menarik sebagian kainnya dan seakan-akan nggak rela gitu. Jadi orang miskin ini masuk dan duduk di samping orang kaya, yang orang kaya ini lalu kemudian narik kainnya. Seakan-akan nggak rela duduk di samping orang miskin, atau seolah-olah tidak mengizinkan kainnya disentuh atau kena orang miskin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seperti itu, rona wajah beliau berubah dan beliau bertanya, "Akhashita ya fulan ayya'dua ghinaka alaih wa ayya'dua faqruhu alaih?" Lalu Nabi SAW karena berubah raut wajahnya, beliau menegur, beliau marah, "Ya fulan, apakah kamu khawatir duduk dekatnya akan menyebabkan kekayaanmu berpindah kepadanya dan kemiskinannya pindah kepadamu?" Artinya sampai begitunya, cuma duduk di samping orang miskin aja, lalu narik pakaiannya. Apa nanti gara-gara itu lalu kekayaannya dipindah kepada orang miskin tadi dan kemiskinannya pindah kepada dirimu? Dijawab, "Ya Rasulullah, wa syarrul ghina." Orang orang ini bertanya, ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah kekayaan itu buruk?" Lalu dijawab oleh Nabi SAW, inna ghinaka yad'uka ilan nar, wa inna faqrahu yad'uhu ilal jannah. Lalu Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya kekayaanmu menyeret kamu ke neraka. Kalau caranya begitu, kekayaanmu itu menyeret kamu ke neraka. Dan sebaliknya, kefakirannya dia itu bisa membawanya ke surga. Ini hadir di majelis. Ayo kita hadir sama-sama. Kaya, miskin, semuanya kan sama. Dan tidak mungkin kita di majelis ilmu, misalnya kita hadir di masjid atau di tempatnya apapun, hadir di sebuah majelis ilmu, ada kajian, karena kaya lalu nggak mau duduk dengan yang miskin. Nah, nggak mungkin. Kalau sampai seperti itu lalu kemudian merasa risih, duduk di samping orang miskin, dan merasa nggak mau berlama-lama di majelis seperti itu, nah kaya yang seperti ini mengantarkan ke neraka. Nah, maka kemudian sahabat ini bertanya, "Fama yunjini minhu?" Apa yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka? Dijawab, "Tuasi." Kamu menghiburnya, memberikan kelapangan kepadanya. Orang ini mengatakan, "Idzan af'al." Kalau begitu saya akan kerjakan, saya akan lakukan. Lalu dijawab oleh yang lain dengan mengatakan, "Saya juga akan lakukan itu." Fastaghfir wad'u li akhika. Jadi ada yang lain yang mengatakan, saya tidak bisa melakukan itu. Maka kemudian Nabi SAW menyarankan, kalau memang nggak bisa membantu, maka mintakan ampun dan doakan saudaramu itu.
Ini kalau memang kita nggak bisa menghiburnya. Kalau punya, silahkan. Kalau nggak punya, maka mohonkan ampun kepada Allah, doakan saudaramu. Doakan saudaramu itu. Nah, ini bentuk interaksi Nabi SAW, bahwa kaya itu nggak ada masalah. Tapi kalau kaya sombong, nah ini yang dicela dalam agama kita. Ini masalahnya bukan kayanya, tapi kaya tapi sombong. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang lain. Kaya nggak mau zakat. Ini bentuk interaksi Nabi SAW yang lain. Wa kana yaghdabu ala man mana'a zakata minhu. Rasul SAW marah kepada mereka yang menahan kewajiban bayar zakat. Nggak mau bayar zakat. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengutus Umar untuk mengumpulkan harta sedekah. Nah, artinya mengumpulkan zakat. Lalu dikatakan bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka, artinya ada yang mengatakan bahwa mereka ini menunda menahan bayar zakat. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, mengapa Ibnu Jamil menunda-nunda zakat? Padahal dahulu dia miskin, kemudian Allah menjadikannya kaya. Sedangkan Khalid bin Walid, kalian harus mendesaknya. Dia adalah orang yang menjaga baju zirah dan persenjataannya dan berkuda karena Allah. Ada yang berjihad. Sedangkan mengenai Al-Abbas, saya sudah mengambil zakat senilai 2 tahun zakat darinya. Jadi Al-Abbas sudah selesai. Kalau Khalid silakan datang dan minta dia untuk segera membayar. Sedangkan Ibnu Jamil ditegur, bukankah yang bersangkutan dulu kan miskin, lalu Allah berikan kekayaan. Jadi harta ini titipan. Nah, Rasulullah SAW ya, mengingatkan. Nah, kemudian dalam lanjutannya beliau menyampaikan, wahai Umar, tidakkah engkau melihat bahwa paman adalah sama seperti ayah mereka? Paman itu seperti ayah. Pada kasusnya Abbas, tadi Nabi SAW menyatakan, fahi alayya, biar saya yang selesaikan. Untuk Abbas, sudah diselesaikan. Nah, karena Abbas paman Rasul SAW yang kita ketahui, Abbas ini salah satu dari 11 paman Rasul SAW. Sebagian ulama mengatakan bahwa Abbas ini selisih umurnya dengan Rasul SAW cuma 3 tahun. Yang seumuran, dan itu masih paman Rasul SAW, adalah Hamzah. Sedangkan Abbas selisihnya sekitar 3 tahun. Maksudnya 3 tahun lebih tua Al-Abbas daripada Rasul SAW. Nah, ini yang berkaitan dengan beberapa bentuk interaksi Rasul SAW dengan orang-orang yang kaya. Demikian ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.